Sebenarnya AI itu bisa berpikir seperti manusia nggak sih? Atau sebenarnya AI itu tidak benar-benar tahu? Oke, selamat datang di channel Skyvirian. Kali ini kita akan membahas tentang sebenarnya AI itu bisa berpikir nggak sih? Karena kita tuh beberapa tahun terakhir banyak banget menggunakan AI dari kegiatan sehari-hari, seperti misalkan mengedit video, lalu mungkin mengedit PowerPoint dan sebagainya. Dan kita tuh berpikir bahwa AI itu sangat powerful dalam artian 100% selalu benar. Apakah statement itu betul atau kita tetap harus menggunakan otak kita dalam artian kita tidak boleh menggantungkan diri kita 100% kepada AI. Karena kita di sini akan belajar konsep berpikir AI sehingga kita paham sejauh mana kita boleh bergantung kepada AI dan bagaimana cara kita memanfaatkan AI secara bijak. Oke, kali ini saya akan membahas tentang konsep berpikir artificial intelligence. Sebenarnya AI itu punya 3 prinsip yang mendasari cara berpikir semua AI. Jadi mau kalian pakai Grok, mau kalian pakai ChatGPT ataupun misalkan Canva dan sebagainya, prinsipnya itu sangat mirip. Dan yang membedakan adalah cara penggunaan algoritma dan sebagainya. Dan 3 prinsip ini akan kita bahas lebih dalam pada episode kali ini. Oke, 3 prinsip dasar cara berpikir artificial intelligence adalah yang pertama ada learn atau belajar. Yang kedua adalah model, bagaimana caranya AI itu menerapkan model yang sudah diterapkan oleh developer atau programmer. Dan yang ketiga adalah generate hypothesis atau membuat praduga. Kira-kira ketika kita bertanya di ChatGPT atau mungkin Cloud, jawabannya itu seperti apa? Jadi cara kerja AI adalah, kemarin saya sudah sempat singgung bahwa AI itu memanfaatkan data yang tersebar di internet. Selain itu, AI juga memanfaatkan data dari data internal. Jadi ketika awal developer mengembangkan sebuah artificial intelligence atau AI, mereka akan membuat 2 tempat penyimpanan, atau mungkin lebih ke penyimpanan internal. Tapi mereka punya tools yang memang bisa digunakan untuk belajar dari data-data yang tersebar di data eksternal, atau mungkin kita menyebutnya data tidak terstruktur, karena datanya itu sangat banyak. Ada data video, ada data voice note misalkan, atau mungkin data teks dan sebagainya. Nah, dari situ, dari data yang sangat banyak itu, AI akan memanfaatkan data itu untuk dipelajarin. Jadi ibaratnya adalah kalau misalkan kita belajar, kalau kita misalkan bandingkan antara AI dan manusia, konsep berpikir AI sebenarnya tidak sama persis seperti manusia. Kadang-kadang kita kalau mau belajar itu kita harus membaca buku misalkan, memahami maknanya dan sebagainya. Konsepnya sama, tapi AI itu lebih seperti mempelajari pola yang terjadi dari data-data yang sudah dia pelajarin, seperti itu. Jadi ketika dalam proses ketika dalam proses belajar itu, di prinsip pertama itu, dia akan menggunakan data-data yang sudah tersimpan di internal memory, yang mana sudah melalui proses big data analitik dan sebagainya, ibaratnya datanya sudah terfilter. Lalu setelah itu di tahap kedua, dia akan menggunakan data itu dan dilakukanlah proses model atau menggunakan algoritma untuk memutuskan bagaimana caranya melakukan pengambilan keputusan. Jadi misalkan kita tuh ngetik di sebuah ChatGPT misalkan. Kita bertanya, Indonesia itu apa sih? Dari situ, dari pertanyaan itu, AI itu akan lari ke penyimpanan data dia. Kalau misalkan jawabannya di situ, maka dia akan mengenerate hipotesis dari situ, atau membuat hipotesis atau praduga dari situ. Tapi kalau nggak ada, dia akan lari ke internet dan mencari datanya di internet, seperti itu. Nah, dari proses itu, AI itu akan membuat sebuah hipotesis atau jawaban praduga. Jadi, itulah kenapa kalau misalkan kita bertanya atau berkomunikasi dengan AI itu pasti punya jawaban lebih dari satu. Karena konsep berpikirnya adalah probabilistik, yaitu potensi-potensi jawaban yang ada, yang mana itu tidak hanya satu, yang mana itu lebih deterministik. Jadi ada beda konsep menjawab ya, seperti itu. Apalagi kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengenai pendapat atau mungkin seperti rekomendasi. Tapi kalau misalkan pertanyaannya berupa seperti fakta, misalkan berapa banyak planet di tata surya dan sebagainya, itu mungkin jawabannya akan selalu tetap seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya itu berupa sebuah konsep, sebuah rekomendasi dan sebuah saran, itu akan berbeda-beda dari mungkin user satu dan user lainnya. Karena proses AI itu adalah pertama belajar, lalu yang kedua adalah membuat model, atau model ini biasanya di-set oleh developer, misalkan dia akan memilih algoritma yang tepat atau mungkin teknik yang tepat untuk sesuai dengan tujuan AI. Misalkan teknik yang digunakan AI di Grok pasti akan berbeda dengan AI yang digunakan di Canva misalkan, atau CapCut dan sebagainya.
atau mungkin DeepL. Jadi sesuai pemilihan algoritma itu sesuai dengan tujuan diciptakannya artificial intelligence itu. Kalau misalkan AI itu tujuannya untuk menjawab semua pertanyaan, maka ada algoritma sendiri yang memang cocok untuk itu. Ada juga misalkan AI yang memang tujuannya untuk misalkan di dunia kesehatan untuk membantu dokter untuk menyelesaikan masalah mengenai penanganan pasien dan sebagainya. Itu ada pilihannya sendiri. Jadi ketika tahap 2 yaitu menyusun model atau nanti di situ disesuaikan dengan algoritma yang sudah diset oleh programmer, setelah itu baru ada proses generate hypothesis, yaitu melakukan proses generate hypothesis dengan membuat praduga kira-kira jawabannya seperti apa. Dalam proses generate hypothesis ini, potensi jawaban-jawaban yang muncul itu akan dilakukan scoring atau namanya hypothesis scoring namanya. Jadi jawaban misalkan kita tadi bertanya tentang apa itu negara Indonesia dan ada 3 potensi jawaban di situ. 3 potensi jawaban itu akan dikasih skor oleh sistem AI itu sendiri. Nah, skor yang paling banyak itu yang nanti akan ditampilkan ke user, ke kita sebagai pengguna artificial intelligence seperti itu. Jadi maka dari itu karena konsepnya itu belajar lalu menggunakan algoritma akan menggunakan itu untuk membantu menjawab dalam proses generate hypothesis, maka jangan heran kalau misalkan terkadang AI itu jawabannya itu terkadang melenceng atau tidak tepat dengan kenyataan atau mungkin tidak sesuai dengan harapan kita seperti itu. Jadi maka dari itu AI itu sangat bergantung dengan kualitas data. Makanya kita juga dalam artificial intelligence itu data itu sangat penting, dan yang digunakan dalam artificial intelligence itu biasanya memanfaatkan big data analytic. Data-data yang bisa masuk ke big data analytic atau bisa disebut big data itu ada 4 karakteristik utama, yang mana salah satunya adalah kredibilitas data. Data yang kredibel akan bisa disebut sebagai big data, dan big data yang bagus akan bisa meningkatkan kualitas pengambilan keputusan artificial intelligence. Dari pemaparan tersebut, karena kita sudah belajar 3 prinsip utama AI, yang pertama itu learn, yang kedua itu model, dan yang ketiga adalah generate hypothesis. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa seluruh keputusan AI atau jawaban yang diberikan oleh AI itu berdasarkan data yang ada, baik itu data internal yang ada di sistem AI maupun data yang ada di internet. Jadi kalau misalkan kita analogikan, AI itu seperti manusia yang paham seluruh data yang ada di rumahnya. Ibaratnya misalkan dia punya buku, semua buku itu sudah dia baca, dan data-data yang memang tersebar di seluruh internet. Seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Manusia yang paham seluruh informasi baik dari buku yang dia miliki dan seluruh data di internet, otomatis bisa dibilang orang itu pintar. Tapi terkadang kalau misalkan data-data di internet itu kualitasnya kurang baik, atau mungkin buku yang ditulis atau buku yang dibaca itu kualitasnya kurang baik juga, akan ada jawaban yang miss atau pemahaman yang miss juga. Jadi poinnya adalah artificial intelligence itu hanya sebuah tools yang kita manfaatkan untuk membantu kita dalam bekerja, melakukan aktivitas, dan sebagainya. Jangan sampai kita bergantung 100% kepada AI. Contohnya misalkan, kita mau membuat sebuah proposal misalkan. Ketika kita minta AI untuk membuat proposal, jangan langsung copy paste dan kita hanya menerima mentah-mentah. Tapi kita perlu analisis dan kita perlu review sendiri apakah itu sesuai dengan pola pikir kita atau mungkin sesuai dengan cara pandang kita seperti itu. Karena artificial intelligence itu hanya belajar dari pola data yang sudah dia milikin atau data yang tersebar di internet, yang kadang data itu juga kualitasnya tidak selalu baik. Jadi kedepannya jangan gunakan AI 100%, manfaatkan otak kita dan terus berkembang dan gunakan AI sebagai tools untuk berkembang. Oke, mungkin itu aja kali ini pembahasan di video Skyverian. Tolong subscribe dan terus dukung channel ini biar kita bisa membahas tentang perkembangan teknologi, nggak cuma artificial intelligence. Nanti kedepannya kita akan membahas kira-kira teknologi apa saja yang menarik untuk kita bahas dan kita pelajari, dan jadikan channel ini sebagai teman kalian untuk berkembang bersama dan belajar bersama tentang perkembangan teknologi.